Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Ini adalah materi matematika wajib kelas 12 semester 5 tentang bab statistika. Oke, di sini sudah disediakan ada data nilai matematika siswa kelas 12 dari 20 siswa. Di mana ada di kelas pertama nilai yang rentangnya dari 51 sampai 55 ada 3 siswa, sampai 76 sampai 80 itu ada 4 siswa. Nah, sebelum kita gambarkan dalam bentuk histogram, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa ada bagian-bagian dalam tabel distribusi frekuensi itu yang perlu difahami oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, di sini nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan kelas ya. Jadi nomor 1 ini menunjukkan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas ke-6. Setiap kelas ada intervalnya. Intervalnya ya ini dari 51 sampai 55 itu ada berapa intervalnya? Jadi cara mencari interval itu dikurangi ya, 55 dikurangi 51 ditambah 1. Jadi ini intervalnya 5, interval kelas atau panjang kelas. Kemudian frekuensi ini berarti jumlahnya ya, jumlah yang menyatakan jumlah data yang menyatakan nilai dari setiap kelas itu sendiri. Kemudian di sini ada batas bawah. Batas bawah itu adalah nilai terendah pada interval kelas tersebut. Jadi di sini kan nilainya 51 sampai 55, maka batas bawahnya adalah 51. Kemudian untuk kelas kedua 56, kelas ketiga 61, kelas keempat itu 66, kelas kelima itu 71, dan kelas yang terakhir kelas ke-6 yaitu 76. Sedangkan batas atas itu adalah ya nilai tertinggi pada setiap kelas tersebut. Pada kelas pertama nilai tertingginya adalah 55. Kemudian pada kelas kedua 60, kelas ketiga 65, kelas keempat itu 70, kelas kelima 75, kelas keenam 80. Nah, kemudian selain batas bawah dan batas atas ada juga tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi setengah. Jadi kalau batas bawahnya di sini 51, maka tepi bawah kelas pertama adalah 50,5. Yang berikutnya kelas kedua juga sama ya. Batas bawah dikurangi setengah berarti 55,5. Yang ini 60,5. Kelas keempat itu 65,5, kelas kelima 70,5, kelas keenam 75,5. Sedangkan untuk tepi atas, maka batas atas ditambah setengah. Jadi kalau di sini batas atasnya 55, maka kita tuliskan 55,5. Kemudian yang ini 50, 60 berarti 60,5. Kemudian di sini 65,5 kelas ketiga, kelas keempat 70,5, kelas kelima 75,5, dan kelas terakhir itu 80,5. Oke. Setelah itu kita tentukan nilai tengah ya. Nilai tengah itu dari setiap
kelasnya. Jadi lihatnya dari interval ini. Rumus untuk menentukan nilai tengah adalah setengah batas bawah ditambah batas atas. Batas bawah tambah batas atas. 51 tambah 55 itu 106. 106 kalau dibagi 2 berarti 53. Ini 58. Terus 63, 68. Caranya sama ya. 73, 78. Nah, oke. Kemudian untuk menggambar histogramnya atau diagram batangnya ya, maka kita bisa lihat dari sini, dari tepi bawah dan tepi atas. Yang ini yang kita tuliskan di masing-masing poligonnya, ujung-ujung poligonnya. Nah, sekarang di kelas pertama ya, di kelas pertama itu tepi bawahnya 50,5. Maka itu yang kita tuliskan pada poligon yang ada di nilai sini. Jadi bukan interval nilainya ini, tapi tepi bawah yang kita tuliskan. Sini 50,5 sampai 55,5. Kemudian yang di sini 60,5, 60,5, 65,5, 70,5, 75,5, 80,5. Nah, kemudian untuk menggambar poligonnya ini kita lihat ya, nilai frekuensinya adalah 3 pada kelas pertama. 51 sampai 55 itu ada 3 berarti. Oke, kita gambar. Coba kita garis ya. Nah, seperti itu untuk histogram pertama. Anggaplah ini lurus ya. Kemudian di kelas kedua itu nilainya 4. Maka kita gambarkan. Tarik terus garis sampai ke 60,5. Nah, kemudian untuk kelas berikutnya, kelas ketiga itu jumlahnya 5. Di kelas ke 1, 2, 3, 4, 2. Kemudian di kelas kelima juga 2. Ya, menggambarnya nggak kurang-kurang dikit, tidak apa-apa. Nah, dan itu yang kemudian di kelas terakhir itu 4. Nah, ini untuk histogramnya ya. Kemudian kita bisa gambarkan sekarang poligonnya. Poligonnya berarti kita tarik garis dari titik tengah dari masing-masing histogram ini. Jadi di tengahnya sini ya, makanya kita butuh ini nilai tengah itu kan 53 nanti di tengah-tengah. Kemudian di sini. Nah, tinggal kita hubungkan
dari masing-masing titiknya, titik tengah ini. Set. Oke. Nah, ini adalah histogramnya. Karena di sini histogram ini poligonnya. Kemudian kita tuliskan nilainya ya, nilai dari masing-masing frekuensi pada histogram ini. Jadi di sini 3 ya. 3, kemudian di sini 4, 5, 2, kemudian di sini 4. Nah, ini sudah selesai untuk histogram dan poligon frekuensinya. Jadi gampang sekali. Ini kalau ditarik garis ke sini, dia pas di tengah-tengahnya. Ya, gini. Nah, jadi karena ini adalah nilai tengah, makanya nanti ketika kita menghitung ukuran pemusatan data yang berbentuk histogram, maka kita harus bisa membaca data yang seperti ini, menerjemahkan datanya ke dalam bentuk tabel yang seperti ini. Makanya ini sangat penting sekali. Oke, jadi ini adalah tabel histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu adalah yang kotak-kotak diagram batangnya, sedangkan poligonnya itu adalah garis-garis yang ditarik dari titik tengah masing-masing histogramnya. Oke, semoga bisa dipahami untuk materi kali ini. Cuma sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.